Ini kalau Anda kalau kerjakan itu bagus juga. Berapa kali seminggu? Sekali, 2 kali, keren. Itu asma, darah tinggi, alergi, cepet banget itu pakai begituan. Itu buat kecantikan, itu bikin glowing and glowing. Ada beberapa cara ya kita mengaktifkan ya sel-sel imunitas dalam tubuh kita. Ya, yang pertama tadi dengan panas tadi kan. Ya, panas itu manfaatnya banyak nggak? Banyak sekali. Ya, banyak sekali manfaat panas. Ya, mulai dia mengurangi peradangan, memperbaiki sensitif insulin. Makanya kalau Anda bisa menjadwalkan bersauna, ya, 1 pekan itu sekali itu bagus banget efeknya. Sauna. Berarti harus beli alatnya, nggak usah pakai tikar aja. Pakai tikar. Kan zaman di kampung saya lo pakai tikar. Jadi tikar agak gede, kita nongkrong dalamnya pakai panci. Kebayang? Usah kok bingung gitu kan? Kayak orang itu loh, mau kawin itu loh, kan disuruh pakai rempah ratus itu loh. Tahu? Masa nggak tahu? Tahu kan itu bapak-bapak ngaku tuh. Kayak sauna. Kalau sauna sekarang kan ada kayak rumahnya, kayak tenda kecil gitu loh. Terus dikasih selang, kasih uap. Itu tuh bagus banget. Ya, cuma zaman dulu kan karena nggak semodern sekarang kita pakai tikar, atasnya tutup kain. Udah ingat? Nah, itu. Isinya itu apa? Jadi kayak gini, ada tikar gede, kita bisa duduk di dalam pakai bangku. Nah, di situ ada panci yang udah ada rempah-rempahnya. Kita ngerasain uap di situ, itu masya Allah bagus banget, serius. Pokoknya udah 15 menit baru tapi alhamdulillah bapak depan ya gitu ya. Udah paham ya? Isinya apa aja? Bisa Anda campur serai, pandan, gitu loh. Rempah-rempah itu bagus banget bagusnya. Ya, kalau beli itunya kan lumayan harganya, itu bisa 2 jutaan, pakai tikar aja. Ya, itu manfaat memanaskan diri karena sekarang banyak orang yang dingin tubuhnya itu dingin, bahkan terhadap kehidupan pun dingin. Ada kemaksiatan dia diam, itu kan orang dingin namanya. Kurang jahe itu orang mungkin, kurang berjemur. Nah itu ya, itu berapa kali seminggu? Sekali, 2 kali, keren. Ya, itu. Jadi anunya apa? Udah banyak yang jadian kok itu. Pakai panci kecil aja, dipanaskan di kompor, uapnya itu yang ada hirup. Itu asma, darah tinggi, orang yang gangguan alergi, cepet banget itu pakai begituan. Apa tuh? Udah mulai ngerumpi dia. Ingat kan? Itu buat kecantikan, itu bikin glowing and glowing. Ya, gitu ya, masya Allah ya. Itu heat, ya panas, ya dari panas. Jadi mulai dari dia meningkatkan imunitas, meningkatkan sel darah merah, kemudian memperbaiki aliran darah, memperbaiki oksigenasi pada otot, ya, kemudian apalagi insulin yang pada orang diabetes itu pakai itu tiap hari. Ya, nanti baru kita bicara herbal kalau sempat ya. Nah, heat ini bos sekalian, ya panas seperti itu salah satu caranya yang memicu nanti dalam tubuh kita itu keluar sejenis protein yang disebut dengan HSP atau heat shock protein. Salah satu heat shock protein itu juga bisa dipicu oleh panas yang keluar ketika kita melakukan satu tindakan terapi disebut dengan bekam. Jadi bekam itu juga salah satu cara untuk meningkatkan fungsi imunitas dalam tubuh kita. Apakah Islam mengatur itu? Jelas. Hadis-hadis tentang bekam itu banyak sekali, ya, baik tentang titiknya atau tentang waktunya. Ya, Nabi mengatakan bahwa salah satu yang dijadikan waktu untuk berbekam itu adalah pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada setiap bulannya. Maka mulai rutin untuk berbekam pada tanggal itu. Ya, manfaatnya apa? Memicu salah satu HSP tadi, heat shock protein tadi. Ya, apa efeknya? Banyak banget. Imunitas itu akan kuat, ya. Tubuh kita sensitif insulin ini juga akan diperbaiki, kemudian dia meningkatkan atau melancarkan aliran darah, ya.
termasuk juga memperbaiki keringat kita seperti itu. Itu dengan bekam. Nah, yang menarik, nah ini yang saya belum cerita. Ada juga yang disebut dengan CSP. CSP itu kalau tadi kan HSP, heat shock protein, kalau ini CSP, cold shock protein. Ini kalau Anda mau kalau kerjakan itu bagus juga, tapi lihat kondisi Anda, ya. Cold shock protein ini muncul kalau kita dalam kondisi dingin, ya, atau sengaja mendinginkan badan, ya. Ada penelitiannya, ada. Bahkan yang terbaru ini saya melihat beberapa orang-orang itu berendam di dalam air es. Berapa lama? 30 detik. Jadi dia ada bathtub gitu kan, tempat berendam gitu. Berendam gitu dikasih es penuh. Cuman ini nggak ada slide, saya bisa tunjukin gambarnya. Dia berendam 30 detik saja. Setengah menit. Karena kedinginan kan. Tapi itu efeknya bagus sekali. Mirip sama efek, tapi dia bukan mirip, ya kurang lebih sama lah gitu ya, cuma dengan versi yang lain. Dia mengurangi keletihan, meningkatkan denyut jantung gitu loh, dengan panas, dengan dingin yang didapatkan dari es tadi, ya. Terus gimana caranya? Nah, Anda harus tahu ya kondisi badan Anda dulu, ya. Jadi kan dingin dan panas ini kan tentaranya Allah sebenarnya, ya. Nah, Anda harus lihat kondisi badan dulu. Kalau Anda fit, itu bisa berendam. Caranya gimana? Paling gampang pakai apa? Pakai gentong. Gentong yang biru yang gede itu nyemplung di situ, tapi dikasih es. Berapa lama? Jangan lama-lama, sebentar aja, 30 detik aja. Itu manfaatnya apa? Saya ceritakan manfaatnya ya. Pertama, dia akan meningkatkan power output dalam tubuh kita. Power kita dinaikin, kenapa? Gara-gara itu nanti jantung akan berdetak lebih kencang. Kan untuk menghangatkan, yang pertama. Lalu yang kedua apa? Dia akan menurunkan core, temperatur basal tubuh kita yang mungkin sedang bermasalah. Kemudian apalagi dia akan mengurangi peradangan. Apalagi dia akan mengurangi fatigue itu keletihan. Ya, apalagi dia juga akan bisa meningkatkan plasma volume darah tubuh kita itu diperbaiki sama dia dan menurunkan tekanan darah setelahnya nanti. Saya belum pernah coba tapi pengen coba. Ya, belum. Lagi nyari tempatnya. Berendam bener-bener berendam di es. Makanya kalau tempat dingin kayak begini, saya biasanya tidak akan mau mandi air hangat. Rugi saya. Kenapa rugi? Kalau saya mandi air hangat, otomatis saya menaikkan suhu tubuh saya. Otomatis lagi apa? Saya keluar dari kamar mandi, saya harus beradaptasi lagi dengan cuaca yang dingin. Tapi kalau saya dinginkan badan saya dengan air dingin, itu justru malah ketika keluar dingin itu tidak akan terasa. Paham ya? Seperti itu caranya. Makanya jangan mandi air hangat, ya. Mandi air biasa aja. Kalau dingin gimana? Ya nikmati aja lah. Gunakan kekuatan super. Tapi jangan langsung ke kepala ya. Ya. Kayak tadi pagi tuh. Tadi pagi kan saya mandi jam berapa tuh mandi? Jam 3:30 lah. Tadi pagi saya mandi. Itu pakai air biasa aja. Ya. Dari kaki lu kita siram. Ya jangan langsung ke kepala. Dia kaget deh. Kaki dulu sampai ke atas, nanti terakhir baru kepala. Awalnya dingin, tapi lama-lama nggak akan dingin lagi. Ya, makanya belajar tuh. Kalau kapan kita pakai air hangat? Kalau perlu. Ya, apalagi tempat kayak begini, jangan sering-sering mandi air hangat. Tubuh kita akan, kalau menurut saya gitu kan, tubuh kita justru malah akan kerja keras untuk beradaptasi ketika cuaca dingin. Gitu loh. Jadi kalau sudah dingin kita pakai air tadi aman kita. Ya, nah seperti itu.